Hai guys, selamat datang di Kotalk podcastnya FEB. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat datang kembali di podcastnya FEB. Oke, perkenalkan nama saya Aida Milasari. Saya berasal dari program studi akuntansi angkatan 2020 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Nah, di podcast kali ini kita bakal kedatangan nih salah satu narasumber hebat dari fakultas kita sendiri, yaitu Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Haji Syarifuddin Rashid, SEMSI, AK, CR, CRA, CRV. Selamat datang Pak. Alhamdulillah. Ya, Selamat jumpa ya. Iya, gimana nih Pak kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, alhamdulillah ya Pak. Gimana nih Pak kesibukan Bapak akhir-akhir ini selain menjadi seorang dosen dan menjadi ketua Departemen Akuntansi? Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya pertama-tama kita mengucapkan puji syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas isinya lah ya sehingga kita bisa ya bertemu ya berjumpa dalam acara ini. Ya baik, berkaitan dengan kesibukan saya ya sebagai Ketua Departemen Akuntansi dan sekaligus tentunya sebagai dosen ya di Departemen Akuntansi ini, perlu saya sampaikan bahwa saya sebagai Ketua Departemen Akuntansi ini baru beberapa hari nih ya, Iya, benar diamanahkan ya, diberikan amanah untuk memimpin Departemen Akuntansi ini. Ya, saya dilantik pada tanggal 18 Juli ya. Oh iya. 18 Juli, jadi baru beberapa hari. Ya, sebelumnya saya sebagai sekretaris departemen ya, sekretaris Departemen Akuntansi ya diamanahkan lagi sebagai ketua Departemen Akuntansi untuk periode 4 tahun ke depan. Oh iya. Ya, tentu saja ya ketika jabatan baru ini ya sebagai ketua departemen, bersamaan dengan itu sebenarnya banyak pekerjaan-pekerjaan, banyak aktivitas yang ada di Departemen Akuntansi, seperti misalnya peninjauan kurikulum. Itu bersamaan sebenarnya dengan pengangkatan sebagai ketua departemen baru. Iya. Ya, kemudian nanti kita persiapkan juga reakreditasi ya Departemen Akuntansi yang juga akan expire dalam waktu dekat ini. Ya, kemudian kesibukan lainnya tentunya ini pada saat ini kalau di departemen itu kan saat ini masih dalam proses mahasiswa mengurus KRS. Ya, tentu di departemen ini aktivitasnya ya tentu cukup padat ya, cukup padat. Itu di departemen ya, di samping mempersiapkan proses belajar mengajar untuk semester depannya. Iya. Nah, kemudian aktivitas di luar ya selain di Departemen Akuntansi ini ya, kita paham bahwa tugas dosen itu adalah tridharma perguruan tinggi ya, di samping pengajaran, penelitian juga pengabdian masyarakat ya. Nah, kalau di luar saya aktif di organisasi Muhammadiyah ya. Muhammadiyah itu juga sejarahnya panjang ya, panjang. Saya aktif ya, ada juga amanah saya di situ. Kalau di Perserikatan Muhammadiyah, khususnya Muhammadiyah Sulawesi Selatan, yaitu saya diamanahkan sebagai ketua Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan untuk pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Oh
Wah, hebat amanah sekali. amanah ini saya sudah emban selama 7 tahun ya. Wah, Mulai 2015 sebenarnya periodenya itu hanya 5 tahun tapi masih diperpanjang sampai sekarang ya. Ya mungkin berakhir nanti periodenya 2022 akhir 2022. Ya tentunya ini juga aktivitas ya. Kemudian aktivitas lainnya dengan teman-teman ya biasa aktif juga memberikan kuliah ya atau sebagai instruktur ya dalam materi keuangan daerah di beberapa pemerintah daerah ya di Sulawesi Selatan. Ya saya kira itu ya. oh iya, ternyata Bapak punya banyak kesibukan ya selain menjadi dosen dan ketua departemen, dan bahkan Bapak ini merupakan salah satu organisatoris yang cukup aktif ya Pak, dan bahkan sudah pernah menjabat selama 7 tahun sampai sekarang ya Pak. Iya sampai sekarang. Oh iya, boleh dong Pak diceritain bagaimana perjalanan karirnya dari kuliah sampai menjadi dosen dan bahkan sekarang bisa menjabat sebagai ketua departemen akuntansi. Ya baik ya, terima kasih. Jadi kalau menceritakannya atau menjelaskan itu CV kurikulum PT tentu panjang, bisa berjam-jam ya, tetapi Iya. yang penting-penting saja ya. Jadi Iya, Pak. mulai dari aktivitas perkuliahan ya, kemudian setelah menyelesaikan studi sebelum jadi dosen dan setelah jadi dosen ya. Nah, ketika saya masih jadi mahasiswa ya, aktivitas yang saya tekuni selain tentunya kuliah ya, saya aktif di sebagai pengurus Badan Perwakilan Mahasiswa. Dulu itu kita disingkat dengan BPM ya. Sekarang iya. Maperwa kan? Iya, Pak, sekarang Maperwa Maperwa. sekarang. Setelah itu saya juga kemudian diamanahkan juga jadi pengurus di Ikatan Mahasiswa Akuntansi IMA ya. Iya. Meskipun bukan ketua ya, tapi pengurus. Oh iya Ya, Pak. itu aktivitas. Kemudian saya juga aktif dalam organisasi eksternal kampus. Ini tadi lembaga kemahasiswaan dalam kampus ya. Mm-mm. BPM dengan IMA tadi. Kemudian eksternal kampus itu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ya. Saya juga pengurus Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ini Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau MM ini saya diamanahkan itu Komisariat Fakultas Ekonomi kurang lebih 3 tahun ya. Iya. Saya sebagai pengurus di situ. Nah rupanya di IMM ini berlanjut sampai sekarang ya. Jadi Pak. saya terlibat sekarang di induknya ini IMM ya. Jadi dalam Perserikatan Muhammadiyah ya, saya jadi pengurus seperti yang saya sampaikan tadi. Ya sebagai ketua LPPK ya. Jadi tugas dari Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan Muhammadiyah Sulawesi Selatan ini adalah melakukan pengawasan pembinaan ya, termasuk audit keuangan untuk seluruh usaha Muhammadiyah Sulawesi Selatan ya. Ya mulai dari perguruan tingginya, Iya. rumah sakitnya, Wih. dan beberapa amal usaha lain. Oh iya, banyak Nah, sekali. tugas ini sebenarnya saya enjoy ya, karena sesuai dengan kompetensi saya ya, dan ini sangat bermanfaat bagi proses pembelajaran itu ya. Apa yang saya temukan di lapangan itu ya, saya biasa sampaikan kasus-kasus itu kepada mahasiswa ya. Prakteknya seperti ini ya. Akuntansi itu kan bukan hanya konsep ya, bukan hanya teori, tapi sangat penting di situ mahasiswa kenal itu bagaimana praktek accounting itu. Ini selama di sebagai mahasiswa ya. Nah kemudian setelah menyelesaikan studi di S1 ya, setelah selesai, saya selesai itu 89 ya, masuk 84 Anda belum lahir. Iya. Ya Anda belum lahir ya, 89. Nah tahun 89 ini saya bergabung di kantor akuntan publik Usman dan Rekan ya. Iya. Usman dan Rekan sebenarnya pada saat mahasiswa itu 6 bulan sebelum saya selesai ya, saya sudah part timer juga di situ. Oh Ya iya. setelah selesai ya saya masuk sebagai tim staf auditor di kantor akuntan publik Usman dan Rekan.
saya sering sampaikan ke mahasiswa bahwa khususnya ya yang accounting ini, ya kalau Anda mau cari pengalaman ya yang komprehensif, ya cobalah kerja ya aktif ya, bisa pada saat kuliah di kantor akuntan publik. Karena kantor akuntan publik ini itu ilmunya, prakteknya di situ komplit ya, komprehensif ya. Jadi kalau kita misalnya mengaudit ya, audit laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan, itu kita kenal ya berbagai laporan keuangan untuk berbagai jenis perusahaan. Ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, ya perusahaan manufaktur, dan itu dibagi lagi misalnya jasa konstruksi, ya real estate, ya pertambangan, ya itu kita kenal di dalam audit itu. Kemudian di kantor akuntan itu kan ada juga jasa lain selain jasa audit ya. Ada jasa konsultasi perpajakan ya, penyusunan sistem informasi akuntansi, kemudian kompilasi laporan keuangan dan beberapa jenis jasa lainnya ya yang jadi sangat komprehensif. Itu kalau mahasiswa bisa magang ya namanya, atau praktek ya, ataukah memang ya terjun di kantor akuntan publik itu sebelum nanti selesai di kampus ya. Ya itu setelah menyelesaikan studi S1. Nah 89, jadi 2 tahun di situ saya kemudian diterima di Boso Group ya. Boso Group. Jadi langsung di grupnya, bukan anak perusahaan ya. Wah, hebat sekali ya, Pak. Jadi posisi saya waktu itu adalah asisten direktur keuangan ya. Asisten direktur keuangan itu tahun 91 ya, saya 1 tahun di situ. Nah, kemudian ada lowongan kerja di perusahaan BUMN ya. PT Sukopindo Persero tahun akhir 91 saya mendaftar di situ, saya diterima ya sebagai karyawan atau pegawai PT Sukopindo Persero ya, ini BUMN. Jadi saya bekerja di situ selama 3 tahun. Ya 3 tahun ya, tentu banyak pengalaman di situ dan sangat terkait dengan tentunya tugas-tugas saya sebagai dosen. Nah kemudian tahun 94 saya tinggalkan. 93 sebenarnya saya sudah proses pengunduran diri di situ karena mendaftar di Unhas ini ya. Jadi dosen ya Pak? Dosennya. Nanti 94 ya SK sebagai dosen di Universitas Hasanuddin saya sudah terima. Ya, saya mengabdi ya, saya tinggalkan di luar. Itulah 94 mulai ya sampai sekarang ya sebagai dosen Departemen Akuntansi. Nah di Unhas ini ya, setelah saya jadi dosen ya, beberapa juga aktivitas amanah yang diberikan pada saya. Yang pertama ya yang saya ingat itu saya diamanahkan sebagai financial controller ya, koordinator keuangan di program ekstensi Fakultas Ekonomi Unhas ya. Dulu kita ada Unhas itu punya program yang namanya program ekstensi ya. Mahasiswa sering sebut dulu itu kelas sore ya, kelas sorenya Unhas ya. Tapi sekarang sudah tidak ada itu ya. Saya termasuk pengelola di situ, financial controller. Nah kemudian setelah itu saya lagi diamanahkan, ada 1 unit dulu yang dibentuk di Unhas namanya unit pengawasan internal ya. Sekarang kan sudah menjadi lembaga SPI, Satuan Pengawasan Internal. Dulu waktu saya masih unit. Jadi unit pengawasan internal ya selama 1 tahun di situ. Kemudian tahun berikutnya berubah, SPI ini berubah menjadi UPT ya. Unit pelaksana teknis pengawasan internal. Di situ ada, saya lihat jabatan di situ ya. Ya saya waktu itu sebagai kepala divisi aset ya. Ada teman satu yang namanya Pak Askari, itu dia divisi keuangan ya, kepala divisi keuangan.
Itu 2 tahun di situ saya diberikan amanah menyelesaikan tugas itu. Setelah tahun 2000 ya saya berhenti karena harus melanjutkan kuliah S3 ya. Oh iya. Kuliah S3, melanjutkan kuliah S3. Setelah kuliah S3 selesai itu tahun 2015, saya lihat tahun 2018 itu saya diberikan amanah lagi untuk menjadi ya sekretaris departemen ya. Oh iya, Ya, Pak. saya 2018 sampai 2022. 2022 lagi ini yang manakah lagi jadi ketua departemen akuntansi ya. Di sela-sela aktivitas saya di Unhas ya juga aktif di luar itu ya. Di Iya. luar. Saya teringat waktu Kepmendagri 29 tahun 2002 itu diterbitkan. Itu kan ada kewajiban pemerintah daerah untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah ya. Iya. Meskipun undang-undangnya belum lahir waktu itu, saya aktif ya dengan beberapa teman untuk memberikan pelatihan yang berkaitan dengan keuangan daerah ya. Ya, saya waktu itu tahun 2003 aktif di Sulawesi Utara ya. Jadi ada penugasan waktu itu. Kita diberikan amanah untuk menyusun sistem informasi akuntansi, kemudian penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Bola Mongondo ya. Tetapi saya bukan atas nama Unhas ya, atas nama luar ya, di luar ya. Iya. Iya. Namanya cari sambilan ini. Oh iya. Ya, ini kan sangat berkaitan juga sebenarnya dengan tugas dosen itu kan Tridharma ya. Iya. Tridharma perguruan tinggi. Itu tahun 2003 ya. Nah, kemudian saya juga pernah aktif di program pemberdayaan masyarakat ya. Namanya itu P2KP ya. Iya. Saya lupa kepanjangannya, itu program dari Kementerian PU waktu itu. Kebetulan waktu itu P2KP ini membutuhkan subpro finansial ya. Jadi teman-teman menghubungi saya ya, saya siap ya bergabung di situ. Ya, beberapa teman dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kemudian Fakultas Pertanian ya, ikut di pemberdayaan itu ya. Kalau tidak salah itu 3 tahun ya. Iya, lama ya, Pak. 3 tahun. Jadi, nah ini semua aktivitas saya sangat bermanfaat ya untuk memberikan menyampaikan pengalaman-pengalaman ini di dalam perkuliahan ya, perkuliahan. Karena akuntansi itu tidak cukup dengan konsep teori, ya memang perlu praktek dan pengalaman saya ini ya tentu bisa saya ceritakan ya, dan ya kasus-kasusnya mungkin bisa saya sampaikan ke mahasiswa ya. Apa yang saya temukan di praktek itu. Ya itu saya kira yang perjalanan sekilas ya tentang perjalanan karir barangkali atau CV saya ya selama jadi dosen di Unhas ini. Oh iya, ternyata itu dikatakan sekilas oleh Bapak, tapi itu cukup banyak ya Pak. Ternyata Bapak pernah 5 tahun ya Pak kerja di luar sebelum menjadi dosen, terus memiliki jabatan yang cukup tinggi ya Pak di Bosowa Group pada saat itu. Padahal kalau mau dibilang baru 4 tahun ya lulus kuliah, kemudian bisa lanjut S1, S2 dan S3, dan bahkan dari sebelum menjadi ketua departemen ternyata Bapak pernah menjadi ya sekretaris departemen akuntansi. Nah, untuk selanjutnya nih Pak, apa sih tugas dan tanggung jawab Bapak sebagai ketua departemen akuntansi? Ya, baik ya. Jadi tugas dan tanggung jawab departemen akuntansi itu sebenarnya sudah ada di organisasi dan tata kerja Unhas itu ya, OTK.
nomor 18 barangkali 2018 ya. Itu Iya. bisa dibaca. Yang poin-poin penting saja yang saya sampaikan ya. Jadi intinya tugas ketua departemen itu adalah mengelola SDM ya yang ada di departemen akuntansi dalam proses pembelajaran ya. Tentunya termasuk juga untuk aktivitas penelitian dan pengabdian masyarakat. Oh iya. Ya, untuk seluruh prodi yang ada di Departemen Akuntansi. Kalau Departemen Akuntansi ini kan ada 4 prodi saat ini. Oh iya. Yang pertama prodi S1 ya, program sarjana akuntansi. Kemudian yang kedua program magister akuntansi, dan yang ketiga program doktor ilmu akuntansi ya. Dan yang keempat itu program pendidikan profesi ya, yang sempat kegiatannya itu tidak jalan ya. Oh, iya. Sekarang mulai aktif lagi ya. Oh iya. Mulai aktif lagi. Alhamdulillah. Nah itu jadi mengelola SDM untuk seluruh prodi yang ada. Hanya memang kalau kita lihat selama ini bahwa tugas ketua departemen akuntansi itu yang menonjol itu hanya tugasnya sebagai ketua prodi S1 ya. Iya, Kita Pak, benar menonjol sekali. ya, Iya. karena aktivitas di prodi S1 itu memang banyak ya, sangat banyak dibanding prodi S2 dan S3 ya, mahasiswanya cukup banyak. Oh iya. Nah, kemudian memang di FBB Unhas ini belum ada ketua prodi S1 Iya, ya, iya. yang ada ketua prodi S2 dan S3 ya. Nah, jadi ketua departemen itu merangkap sebagai ketua prodi S1 Oh, ya, iya, jadi iya. dia menonjol itu ya. Iya, memang Padahal yang sebenarnya dia mengelola SDM untuk seluruh prodi yang ada Prodi di akuntansi. ya, prodi akuntansi di departemen akuntansi ini. Tentunya koordinasi dengan dekanat ya. Iya. Koordinasi dengan dekanat. Nah, itu ya tugas yang pertama. Kemudian yang kedua, setiap tahun itu kan kita menyusun program kerja ya. Program kerja, kemudian RKAT ya, rencana kerja anggaran tahunan untuk seluruh prodi yang ada ya, untuk magister, kemudian S3 dan pendidikan profesi ya, kita koordinasi di dalam menyusun RKAT itu ya, karena masing-masing punya anggaran itu. Jadi ada program kerja, ada RKAT. Nah, kemudian selanjutnya tentu tiap awal semester itu sebelum memasuki semester baru itu di masing-masing prodi ya akan melakukan alokasi dosen dan distribusi mata kuliah ya. Itu juga aktivitas ya yang ada di Departemen Akuntansi. Itu tiap semester itu kita lakukan ya, tentunya melalui rapat ya. Di departemen maupun di prodi ya. Nah, kemudian selanjutnya tugas ketua departemen juga itu merencanakan ya, kemudian melaksanakan dan memutakhirkan kurikulum ya, kurikulum seperti yang kita laksanakan saat ini. Evaluasi kurikulum itu sudah saat ini berproses ya. Anda saat ini kan menggunakan kurikulum 2016 ya. Iya. Idealnya sebenarnya itu kurikulum kita tinjau setiap 4 tahun ya. Nah, tentu setiap 4 tahun itu sudah ada perkembangan dalam dunia bisnis ya, kemudian sektor publik dan lain-lainnya, kita mengikuti perkembangan. Jadi perlu kurikulum ini kita updating ya, updating. Itu juga salah satu tugas dari departemen. Tentunya perangkat-perangkat kurikulum ini seperti rencana pembelajaran semester ya dan lain-lain ya, tentu juga ini menjadi tugas ketua departemen untuk mengkoordinasikan kepada seluruh dosen ya yang ada di Departemen Akuntansi. Kemudian yang lain tentu
berkaitan dengan mewujudkan bagaimana Departemen Akuntansi itu bisa mewujudkan visi dan misi Iya. fakultas dan universitas itu ya, agar misinya itu bisa terwujud ya, termasuk renstra yang ada di fakultas rencana strategis ya, itu juga ketua departemen ya bersama tentunya dengan sekretaris membantu di dalam pencapaian renstra itu ya. Saya kira itu dan beberapa tugas lainnya ya. Iya, Misalnya Pak. distribusi pembimbingan skripsi juga itu kan tiap awal semester juga kita buat ya. Oh iya Pak, Ya, benar sekali. iya. Iya, wah ternyata Bapak punya ya beberapa tugas dan tanggung jawab yang cukup berat ya Pak. Semoga bisa melaksanakan semuanya sampai di akhir jabatan ya Pak. Ini Amin. Pak, ya. Apakah ada inovasi-inovasi yang sudah Bapak lakukan selama menjadi Ketua Departemen Akuntansi Pak? Iya, ya, ini saya menjadi ketua departemen akuntansi kan baru. Iya, baru 2 Iya, minggu ya. Baru 2 minggu ya. Iya. Tetapi apa namanya waktu sekretaris yang lalu ya itu kan sekretaris departemen itu selalu koordinasi dengan kadepnya ya, ketua Iya. departemennya ya. Jadi ya memang yang paling urgen ini kita apa namanya susun di departemen akuntansi ini adalah evaluasi kurikulum ya. Iya. Karena sangat berkaitan dengan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini, Merdeka Belajar ya. Iya, benar sekali. Merdeka Belajar ini kan kurikulum kita ya harus disesuaikan dengan itu ya. Iya. Seperti juga mata kuliahnya ya, mata kuliahnya itu tidak gampang itu karena kita punya kurikulum kan punya learning outcome ini ya, Iya. masing-masing ya, itu harus dicapai ya. Nah ini disesuaikan dengan program Kementerian Merdeka Belajar ya. Khususnya misalnya pertukaran mahasiswa ya, jadi mahasiswa bisa memprogramkan mata kuliah di luar Unhas ya. Itu tidak apa namanya itu mungkin bisa sinkron dengan Iya. kurikulum kita ya. Kalau misalnya mahasiswa memprogramkan program semester ini akuntansi keuangan lanjutan misalnya ya, di luar kampus kan, di luar Unhas kan bisa ya, ada ditawarkan juga mata kuliah itu ya. Iya. Nah yang perlu memang apa namanya kita rancang dengan baik ini adalah yang berkaitan dengan program magang itu ya. Iya. Nah, karena program magang ini akan disetarakan dengan 20 SKS ya. Itu kan 20 SKS itu sekitar 7 mata kuliah ya. Iya. Apakah magang ini bisa mengcover seluruh mata kuliah itu ya? iya. Itu yang perlu direncanakan dengan baik ya. Yang misalnya mata kuliahnya berbeda-beda, ini aktivitas magang ini cuman satu aktivitasnya kan. Iya. Apakah aktivitas ini bisa mengcover seluruhnya, itu yang perlu kita rencanakan ya. Tapi sekali lagi ini kan program pemerintah bagus ya. Perlu kita dukung ya. Itu saya kira yang paling mendesak di akuntansi ini ya, yang sementara berjalan ini ya. Oh, iya. Evaluasi kurikulum Iya. ya. Evaluasi kurikulum ya, tentu. Nah kemudian ini juga pekerjaan rutin setiap 5 tahun ya, 4-5 tahun itu adalah penyusunan akreditasi. Iya, iya. Itu juga memerlukan inersi ya, Iya, benar sekali Pak. memerlukan inersi akreditasi di departemen ya. Tentu Anda sudah tahu bahwa akreditasi kita saat ini adalah nilai unggul ya. Iya, benar sekali Dapat Pak. akreditasi unggul ya, tadinya istilahnya A, nah sekarang unggul ya. Itu dari BAN PT ya. Ya sekarang nanti kita apa namanya yang mengakreditasi itu kita masuk dalam kelompok Lamemba ya. Oh iya Pak. Ya. Nah kemudian kita juga sudah terakreditasi internasional ya, Iya. UNQA ya, Asian University Network.
quality insurance ya. Iya. Jadi semacam penjaminan mutu sebenarnya Oh, iya. tingkat internasional ya, kita sudah dapat sertifikat itu. Mungkin kedepannya kita ikut lagi program akreditasi internasional ya yang lain ya, semoga kita bisa ikut program itu ya. Tentu tugas-tugas ketua departemen dan sekretaris departemen ini tidak akan berhasil tanpa dukungan ya, Iya, dari benar seluruh sekali. sivitas akademik ya, Iya. teman-teman dosen ya, pegawai ya, dan tentunya mahasiswa ya. Iya, Mahasiswa ini kan harusnya juga terlibat di beberapa kegiatan ya yang dilakukan oleh departemennya. Saya kira kalau saya tidak ragukan lagi anak mahasiswa akuntansi ya. Iya. Ya, ini kalau kita lihat setiap ada lomba yang diikuti dia selalu excellent ya. Iya, Pak, selalu juara Iya, ya. selalu juara dia. Ya, memang pembinaannya barangkali bagus ya. Iya. Di IMA himpunan ya, pembinaan di IMA juga bagus itu. Iya, Pak, benar Ya, sekali. perlu memang diintensifkan itu ya. Iya. Kita kuliah sebenarnya tidak cukup dengan tentunya kuliah, harus ada juga aktivitas lain Iya. seperti organisasi ya. Iya, benar Organisasi sekali. ya, karena itu sangat menunjang nanti ketika kita sudah bermasyarakat itu ya, sangat menunjang aktivitas itu, kompetensi itu ya. Beberapa tentunya mayoritas barangkali dosen Anda aktivis semua ya. Iya. Aktivis semua. Jadi itu ya. Iya, Pak. Ya, kira. Oh iya, ternyata Bapak sudah melakukan inovasi ya Pak di bidang kurikulum, di program magang dan akreditasi ya Pak. Iya. Nah, kan Bapak tadi sudah melakukan inovasi-inovasi. Nah, kira-kira ada nggak Pak hal-hal yang belum Bapak lakuin dan bakal Bapak lakukan ke depannya selama menjadi Ketua Departemen Akuntansi? Ya, rencana-rencana kita Iya. ya ini, saya dengan sekretaris departemen itu saat ini sementara menyusun ya apa yang akan kita lakukan. Tentunya tadi itu evaluasi kurikulum kita ya. Saat ini kan kurikulum ini sifatnya ada konsentrasi ya. Nah, kita coba meninjau kembali itu apakah konsentrasi ini memang sangat bermanfaat bagi mahasiswa, kemudian setelah menyelesaikan studi nanti ya, Iya, bermanfaat. Ini sementara kita kaji ya. Jadi untuk kurikulum ini Departemen Akuntansi ya bersama dengan Departemen Manajemen Ilmu Ekonomi ya baru ya beberapa bulan lalu kita melakukan benchmark ya, studi banding ke beberapa perguruan tinggi ya, masih skala nasional ya, seperti di UI, Unair ya. Kita coba melakukan studi banding ya berkaitan dengan kurikulumnya ya. Nah, kemudian saat ini tim kurikulum ya sedang kemarin itu kita merancang kuesioner untuk mahasiswa, pengguna ya, kemudian alumni berkaitan dengan evaluasi kurikulum kita ini ya. Nah, itu yang berkaitan dengan kurikulum ya. Mungkin kedepannya ya kita tentu akan melakukan kerjasama ya, karena saya lihat ini program Merdeka Belajar ini perlu kita kerjasama dengan pihak luar ya. Iya, benar untuk sekali, mensukseskan ya. Iya. Seperti program magang misalnya, ya kita departemen ini perlu melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan ya, atau ke lingkup pemerintah daerah ya, dan organisasi-organisasi lainnya ya, yang kira-kira mahasiswa nanti bisa praktek dan magang di situ, kemudian bisa juga selaraskan dengan kurikulum kita ya. Iya. Kurikulum bukan kita membatasi, bukan berarti tidak merdeka ya, tetapi kita rancang suatu metode supaya
kedua-duanya nih bisa match Iya, ini ya bisa antara nyambung ya, Pak. nyambung antara Iya. kurikulum kita dengan program pemerintah. Iya, Pak, Program benar pemerintah ini kan harus kita dukung ya. Iya. Harus ya kerjasama itu mungkin dalam kalau perlu juga kita tentunya kerjasama dengan beberapa ya perguruan tinggi luar negeri, yaitu rencana kita di departemen ini ya, dan beberapa rencana lain tentunya ya tentunya. Ini kalau saya lihat program Merdeka Belajar ini ya, pemerintah juga kan memberikan kesempatan bagi praktisi untuk mengajar di Iya. perguruan tinggi ya. Sebenarnya kalau di departemen akuntansi, saya mungkin juga departemen lain ya, itu dosen ya, di samping sebagai dosen di UNAS, dia juga sebenarnya itu praktisi ya. Iya. Ya, praktisi karena memang rata-rata kita ada pengalaman di luar ya. Iya. Di luar, kalau akuntansi itu kan rata-rata di kantor akuntan publik ya, kemudian di perusahaan-perusahaan ya, perusahaan-perusahaan. Ya, saya kira itu. Oh iya, ini Pak, ternyata Bapak juga sudah punya rencana yang banyak ya Pak untuk kedepannya. Semoga semuanya bisa tercapai ya, amin. Ini Pak, kan bulan depan kita sudah masuk semester baru ya Pak, kalau nggak salah 22 Agustus. Iya. Iya. Ini apakah kita bakal offline atau tidak? Dan kalaupun misalnya offline nih Pak, apakah departemen sendiri sudah mempunyai persiapan atau bagaimana Pak? Iya, itu kalau setiap kita menghadapi semester baru itu ya, kan selalu ada pertemuan ya dengan dosen ya. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan di situ ya. Misalnya updating RPS ya. Iya. RPS ini adalah turunan dari kurikulum. Kurikulum itu memang diupdating setiap 4 tahun, tetapi yang RPS kita itu setiap semester itu kita tinjau, kita evaluasi ya, apakah literatur ya atau textbook yang kita gunakan itu masih relevan ini ya. Kemudian materi-materinya seperti apa. Jadi kontennya bisa saja kita rubah ya. Iya. Itu jadi ada evaluasi RPS ya. Ada evaluasi RPS. Nah, kemudian biasanya di awal tahun itu kita melihat juga kembali modul-modul pembelajaran kita ya. Modul pembelajaran kalau di akuntansi itu ya, ada beberapa modul yang kita buat ya. Ada beberapa modul yang kita buat. Tentu beberapa hal yang kita persiapkan ya. Nah, termasuk juga ini di dalam setiap awal semester awal tahun awal tahun tahun ajaran baru ya. Iya. Tahun ajaran baru, akademik baru itu kan ada junior Anda yang masuk di ini ya, itu perlu kita sambut ya. Iya, Pak. Ya, itu ada tentunya aktivitas juga di situ ya. Nah, biasanya kalau penyambutan mahasiswa baru ya, waktu saya masih sekretaris departemen ya, bagian saya itu selalu mempresentasikan ya, memaparkan kurikulum kita ya, supaya sejak dini itu mahasiswa sudah tahu. Iya, gitu benar ya. sekali Pak. Nah, ini kurikulum, kemudian daftar mata kuliahnya yang diprogramkan tiap semester itu ya. Kemudian tentunya kita memperkenalkan juga dosen-dosennya ya. Iya. Dosen-dosennya ya, masing-masing dosen ini punya kompetensi-kompetensi tertentu ya. Nah, misalnya seperti saya, kompetensi saya adalah akuntansi keuangan dan pasar modal ya. Nah, dengan teman tentu punya juga kompetensi lain ya. Nah, kemudian ya kurang lebih sudah 3 tahun barangkali kita. Baru 2 tahun Pak. Iya. Sudah daring ya. Iya. Nah, daring. Sempat hybrid Pak semester kemarin. Iya, semester kemarin hybrid ya. Iya. Hybrid ini ya gabungan itu antara daring dan luring ya. Iya. Nah, hanya kalau saya lihat memang kurang efektif ini ya kemarin yang hybrid itu ya. Nah, karena saya kan saya tidak tahu teman-teman lain ya. Saya mengajar itu saya lupa akuntansi keuangan ya. Tidak salah akuntansi keuangan. Itu saya di kampus ya. Iya. Saya di kampus.
mahasiswanya hanya dua orang ya. Oh iya. Pertamanya 4 yang menghilang ya, semuanya jadi dosen itu ya menyiapkan laptop di situ, Zoom itu ya. Oh iya. Jadi agak repot sebenarnya dosennya ya. Iya, benar mahasiswanya di rumah, ya dosennya di kampus, kemudian ada mahasiswa tetapi Dua. ya sangat sedikit ya. Iya. Tadinya 5 yang menghilang, 1, 2. Nah itu. Jadi ini sebenarnya ya kelemahan ini mungkin kedepannya ya bisa ya bagaimana sebenarnya yang format yang baik ya. Iya. Ya semua kita berdoa semoga pandemi ini sudah berakhir ya, sudah Iya. berakhir. Amin. Nah, terkait dengan perkuliahan ya yang akan datang mungkin sekitar tanggal 20-an ya. Iya, tanggal Sudah 22 kita Agustus. mulai ya. Nah, di rapat koordinasi kemarin ini Pak Wakil Dekan 1 menyampaikan bahwa seperti ini formatnya, 1 minggu pertama ini ya, 1 pekan pertama ini kita luring ya. Iya. Kita luring. Kemudian kita melihat perkembangannya, bagaimana sebenarnya ya, semoga aman-aman Iya, saja kan ya, semoga, iya, terkait Pak. dengan virus ini. Saya berharap begitu, jadi supaya kita bisa lanjut luring ya, luring. Iya. Nah, kemudian untuk ujian ya, ujian proposal, ujian hasil skripsi itu kan kita sudah luring ya. Iya. Ya, kita sudah luring mulai 3 minggu lalu ya, kita sudah mulai luring ya, dan sampai sekarang ya, kedepannya juga untuk ujian-ujian sudah luring. Apalagi di Fakultas Ekonomi ini kan ruangan ujian itu sudah jadi ya, sudah Iya. selesai, itu sudah bisa dimanfaatkan. Ya besok hari Kamis di Departemen Akuntansi ini itu memang jadwalnya untuk ujian proposal dengan skripsi ya, kita sudah pakai ruangan baru itu ya. Oh iya. Yang mudah-mudahan mahasiswa bisa senang menggunakan ruangan itu ya. Iya, semoga. Ruangan ujiannya ada 3 ruangan di situ yang bisa difungsikan untuk pelaksanaan ujian ini ya. Iya. Ya semoga lah Nyaman ya, Pak. ya nyaman ya, nyaman ya, untuk ujian mahasiswa ini ya. Ya Iya. kita dosen juga kan senang kalau ya mahasiswa juga menikmati kan fasilitas yang ada di Iya, benar sekali. FEB ini ya, Iya. ya secara umum di Unhas ya, di Unhas. Ya kira itu deh. Oh iya, ternyata kalau dari departemen sendiri sudah siap sekali ya Pak kalau offline. Ya alhamdulillah Oh, sih. iya. Alhamdulillah. Jadi kita cukup berdoa ya Pak, semoga pandemi segera berakhir. Iya. Karena kan sudah banyak nih Pak kegiatan-kegiatan di kampus yang offline ya. Iya. Iya. Offline. Nah, kan Pak, kalau nggak salah 2 tahun terakhir ini online terus ya Pak kuliah. Iya. Tapi 2 tahun sebelum adanya pandemi corona kan kita offline ya Pak. Tapi saya nggak sempat untuk merasakan offline. Angkatan 20 Pak. ya? Iya. Iya. Apakah ada perbedaan Pak yang signifikan dari 2 metode ini, offline dan online? Ya tentu ada ya. Kalau mata kuliah di akuntansi itu memang yang efektif itu kalau khususnya akuntansi dasar Iya. ya, keuangan 1, 2 lanjutan itu memang lebih efektif itu kalau Offline. berinteraksi langsung dengan mahasiswa ya. Iya, benar. Karena ada hal-hal yang perlu kita jelaskan ya, yang mahasiswa harus hadir di situ ya, perlu interaksi langsung ya. Iya. Jadi memang sangat bagus ya, sangat efektif itu kalau luring ya. Kalau luring ya, mungkin ada mata kuliah tertentu yang bisa daring ya, tetapi secara umum memang luring lebih efektif ya kalau Iya. kita lihat selama ini. Nah, tetapi perlu kita mengambil hikmah dari dengan adanya virus juga ini ya, dengan daringnya pelaksanaan kuliah daring itu kan itu juga membuat kita ada ada inovasi baru yang terkait dengan teknologi informasi ini kan ya, dalam proses pembelajaran.
Nah, kita tentunya menggunakan beberapa media ya yang tadinya tentunya kita tidak kenal media itu ya. Iya, Pak, benar sekali. Kita dipaksa dengan Iya. adanya kondisi seperti ini, kita dipaksa ya untuk mengenal ya dan menguasai ya IT ini ya. Iya. Ya, yang saat ini kan memang ya harus kita kuasai IT ya, harus kita kuasai IT. Ya itu namanya ya, itu juga yang harus kita syukuri bahwa banyak hal-hal baru yang kita dapatkan ya dengan adanya pandemi ini ya. Ya terutama kemampuan kita untuk bisa berinteraksi ya, bisa menggunakan IT itu. Iya. Ya, nah kemudian walaupun nanti kita luring ya, tentu media pembelajaran yang kita gunakan selama ini sekolah itu tetap kita Oh iya, tetap gunakan. digunakan ya, Pak. Iya, tetap kita gunakan itu kan untuk mengupload tugas nanti ya bisa melalui itu ya, Oh iya. supaya efektif ya. Jadi Tugas mempermudah ya, Pak. mempermudah ya. Kalau Iya. saya lihat media sekolah itu kan untuk tugas ya, semua juga bahan kuliah kita ya, modul ya, kemudian textbook itu kita akan upload di situ ya. Oh iya, Pak. Kemudian tugas mahasiswa diupload di situ ya. Dosen kan yang penting dosennya aktif ya, setiap ada tugas itu Iya. diperiksa itu ya, langsung dikasih nilai di situ ya. Iya, Pak. Ya memerlukan juga waktu bagi dosen itu untuk ya selalu membuka ini sekolah ya, tugas-tugas mahasiswa di situ. Ya, Oh, seperti iya. itu. Oh iya, ternyata dari metode offline dan online punya perbedaan masing-masing ya, Pak. Ada Iya, plus minusnya. ada plus minusnya ya. Iya, oke, Pak. Kita kan dari Departemen Akuntansi nih, Pak. Menurut Bapak apa sih kelebihan dari departemen kita sendiri? Ya, saya kira 3 departemen ini ya adalah mensupport ini ya, Iya. untuk tentunya fakultas ya. Ya, tentunya fakultas tentu ketiga departemen ini perlu kerjasama di dalam proses pembelajaran ya, termasuk juga penelitian dan pengabdian masyarakat. Mata kuliah kita kan ada yang namanya mata kuliah universitas ya, mata kuliah fakultas ya, kemudian mata kuliah departemen atau jurusan, mata kuliah prodi dan mata kuliah lintas gitu ya. Seperti misalnya kalau departemen akuntansi ya, tentu ada juga mata kuliah yang berkaitan dengan prodi manajemen di situ ya. Iya, Pak. Ya, jadi ada juga ilmu ekonomi, demikian juga ilmu ekonomi. Ya tentu mahasiswanya ada mata kuliah akuntansi dasar misalnya ya. Iya, Pak. Ya jadi ketiga departemen ini kan harus bekerja sama ya untuk mendukung ya reinstra maupun visi dan misi fakultas dan universitas ya. Nah, kita bersyukur bahwa ketiga departemen ini sudah memperoleh juga untuk prodi S1 ini kan sudah memperoleh akreditasi unggul semua ya, baik prodi S1 akuntansi, S1 manajemen maupun S1 ilmu ekonomi ya, ekonomi. Jadi harus ada kerjasama antara ketiga departemen itu. Oh iya, oke Pak. Ini pertanyaan terakhir Pak. Apa sih harapan Bapak kepada seluruh mahasiswa di fakultas kita tercinta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis? Ya, baik ya, untuk seluruh mahasiswa ya. Ya, saya sering sampaikan itu kalau penyambutan mahasiswa baru ya, bahwa Anda hadir di sini itu sebenarnya menghilangkan kesempatan orang lain itu ya untuk bisa masuk di sini ya. Jadi banyak orang ya, calon mahasiswa yang ingin masuk di Unhas ya. Anda termasuk yang beruntung ya. Itu yang harus disyukuri ya. Maka gunakanlah ya seluruh fasilitas yang ada di kampus Unhas ini ya, untuk aktivitas pembelajaran ya,
penelitian, pengabdian masyarakat dan aktivitas lainnya ya. Iya. Aktivitas lainnya. Ya, yang mahasiswa tugas kita itu kan belajar, kuliah, dan tentunya aktivitas lainnya harus ditunjang juga oleh aktivitas kegiatan, misalnya berorganisasi ya, aktif di IMA. Ya, saya mendukung mahasiswa ya. Selain kuliah ya perlu juga ada aktivitas lain ya. Iya, Aktivitas lain. Ya, jadi gunakanlah fasilitas ini ya, fasilitas ini. Iya. Ya, saya kira itu. Oh iya, terima kasih Pak. Terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Baik, Dan ya. terima kasih juga sudah menyempatkan untuk hadir di podcast FEB kali ini. Saya Ida Melasari, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.